Bab ke-13. Kesepakatan nikah kontrak. Selamat sore bos, ada seseorang yang ingin bertemu dengan bos. Ucap Seto sambil mengetuk pintu yang sudah terbuka. Siapa yang mau menemuiku Seto? Suruh masuk, aku sedang bersiap-siap mau pulang, jawab Ibas. Silahkan masuk dok, Seto mempersilahkan Mulan untuk masuk ke ruangan Ibas. Baik, terima kasih Mas Seto, ucap Mulan. Kemudian Mulan masuk ke dalam ruangan kerja Ibas. Ibas tidak terkejut dengan kedatangan Mulan, karena dia tahu betul persoalan apa yang Mulan hadapi, sehingga dia memberanikan diri untuk menemui Ibas. Oh Bu Dokter, ada apa jauh-jauh ke kantorku? Tanya Ibas sambil tersenyum tipis. Maaf mengganggu, Anda sedang sibuk? Tidak, kebetulan pekerjaanku sudah selesai dan aku bersiap-siap untuk pulang. Jawab Ibas sambil duduk di hadapan Mulan. Aku mau bicara tentang masalah hutangku kepada Anda. Kalau kamu sudah punya uang akan saya terima, kalau belum punya ya menikah denganku. Tapi tenang saja, kamu tidak selamanya menikah denganku, cukup 1 atau 2 tahun saja, dan apapun permintaanmu akan aku turuti. Ucap Ibas. Mulan pun tidak menyangka Ibas akan bicara seperti itu, berarti selama ini dia benar. Ibas tidak pernah mencintainya dan hanya memanfaatkan kelemahannya saja. Dengan merendahkan gengsi dan harga dirinya, Mulan pun berucap, aku mau nikah denganmu, mau 1 tahun atau berapa tahun pun aku mau, tapi janjimu harus ditepati tentang akan menuruti semua permintaanku. Ucap Mulan sambil tangannya bergetar karena menahan malu dan sakit hati. Oke, baik, keputusan yang sangat baik dokter, kata Ibas, sambil berjalan keluar dan menepuk-nepuk kepala Mulan. Mulan hanya memejamkan mata dan meneteskan air mata tanpa suara, beberapa saat ketika Ibas sudah pergi dari ruangan tersebut. Kemudian dia menghapus air matanya dan bangkit dari tempat duduknya. Ayo Mulan, kamu sudah melakukan yang terbaik, teruslah berjalan ke depan, jangan ingat-ingat masa lalumu. Kemudian dia beranjak dari ruang kantor tersebut dan berjalan menuju keluar kantor dengan lemas lunglai. Dokter, Mulan sudah ditunggu Mas Ibas di mobil, ucap Seto. Oh ya Mas Seto, kemudian Mulan masuk ke mobil Ibas. Keputusanmu sudah bulat atau masih bisa berubah, tanya Ibas. Keputusanku sudah bulat, aku sudah memikirkannya matang-matang, jawab Mulan sambil menundukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu tanda tangani surat kontrak ini, sambil menyodorkan berkas kepada Mulan. Aku mau kamu menikah denganku hanya 1 tahun, 1 tahun saja. Kamu bisa menambahkan keinginan kamu di sini, aku pasti akan menyetujuinya. Kalau sudah jadi, besok kamu bisa antarkan surat ini kepadaku di rumah, jangan di kantor, tegas Ibas. Baik Pak, jawab Mulan lirih. Kemudian tak terasa mereka sudah sampai di rumah Mulan. Mulan pun keluar dari mobil dan berterima kasih karena Ibas sudah mengantarkannya sampai rumah. Begitu masuk kamar, Mulan langsung merebahkah dirinya di kasur. Kenapa hari-hari ini terasa berat sekali ya bagiku, aku terasa sangat lelah sekali. Tak lama dia pun terlelap dalam tidurnya karena kecapean. Malamnya Mulan langsung menulis daftar keinginannya di surat kontrak tersebut dan akan membawanya besok ke rumah Ibas. Pagi-pagi sekali dia sudah sampai di rumah Ibas, karena hari ini jatuh tempo hutangnya Maira, jadi kalau dia tidak bisa membayar hutang rumahnya akan disita. Dia tidak mau terjadi apa-apa dengan Papa dan Leo apabila harus keluar dari rumah mereka. Maaf Pak, Mas Ibasnya ada? Tanya Mulan kepada tukang taman yang sedang membersihkan halaman. Pagi Mbak, kayaknya di rumah Mbak, soalnya mobilnya masih di rumah dan hari ini juga hari libur, silahkan masuk saja, jawab penjaga taman dengan ramah. Baik, terima kasih Pak. Kemudian Mulan masuk ke dalam rumah dan disambut oleh Hardi rumah tersebut. Selamat pagi Mbak, mau ketemu dengan siapa? Kalau ketemu Tuan dan Nyonya sedang tidak ada di rumah, mereka sedang keluar negeri, ada acara, kata Ar tersebut. Selamat pagi juga Mbak, saya mau ketemu sama Mas Ibas, Mas Ibasnya di rumah. Iya di rumah, sedang di atas, silahkan langsung ke ruang atas saja. Kemudian Mulan langsung ke atas, ternyata Ibas sedang bermain dengan koleksi ikannya di ruang tamu atas. Assalamualaikum Mas Ibas, sapa Mulan. Mendengar ada orang salam, Ibas langsung menengokkan badan ke arah suara tersebut. Waalaikumsalam, Mulan.
Pagi sekali kamu datang. Iya maaf mas kalau ganggu. Gak apa-apa lagian hari ini aku juga libur, jadi kita bisa bicara dengan leluasa. Gimana sudah kamu pikirkan tadi malam surat kontraknya? Sudah mas ini sambil memberikan file ke Ibas. Kemudian Ibas membaca kontrak yang diajukan oleh Mulan, yaitu hutang dia lunas kepada Ibas, melunasi hutang keluarga Mulan, dan memberikan uang bulanan kepada mereka, dan jangan kontak fisik kalau tidak ada izin dari Mulan. Ibas pikir isi dari kontrak Mulan semua untuk keluarga Mulan, dia tidak memikirkan diri sendiri. Semua permintaanmu akan aku lakukan tapi yang terakhir ini. Aku tidak janji ya, karena aku juga seorang pria, tapi akan aku usahakan. Jawab Ibas sambil memicingkan matanya. Ya mas, jawab Mulan lirih dan tidak berani menatap Ibas. Sudah sarapan? Mulan pun hanya menggelengkan kepala. Kita sarapan bareng ya. Baik mas. Begitu dong, jadilah anak manis, maka aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ucap Ibas sambil tersenyum. Art pun datang membawakan sarapan. Selamat makan tuan. Iya terima kasih. Ayo makan dulu habis ini, aku akan mendengarkan apa yang ingin kamu katakan ucap Ibas. Mereka pun sarapan bersama dengan tanpa sepatah kata yang keluar. Setelah selesai sarapan Mulan memberanikan diri bicara kepada Ibas. Begini mas, sebenarnya hari ini hutangku jatuh tempo. Kalau aku tidak bisa membayarnya hari ini, maka rumahku akan disita. Berapa hutangnya? Kemudian Mulan memberikan surat bukti piutang kepada Ibas. Oh oke akan ku bayar hari ini, tapi kamu juga harus tanda tangan surat kontrak ini sekarang. Baik aku akan menandatangani sekarang. Kemudian Mulan dan Ibas pun menandatangani berkas surat nikah kontrak mereka. Ini kartunya bisa kamu gunakan untuk apapun, termasuk melunasi hutangmu. Baik mas, kalau begitu aku pamit dulu mau pulang. Ya silahkan. Sebenarnya Ibas merasa bersalah memperlakukan Mulan seperti itu, tapi mau bagaimana lagi, Mulan tidak ingin menikah dengannya kalau tidak dengan cara seperti ini. Maafkan aku Lan, mungkin caraku melindungimu salah dan menyakiti hatimu ucap Ibas sambil memperhatikan Mulan yang sedang berjalan di halaman rumahnya menuju ke gerbang. Seperti yang Mulan kira debt collector itu sudah menunggunya di rumah. Bayangkan, kalau dia tidak mendapatkan uang saat ini pasti dia dan keluarganya sudah ditendang dari rumahnya. Gadis cantik, sudah kutunggu dari tadi, aku sampai capek nungguin. Gimana? Sudah kau siapkan uangnya? Kata pria yang mempunyai wajah menyeramkan dan berkepala botak tersebut. Ini. Mulan pun menyodorkan amplop coklat berisi uang kepada pria tersebut, kemudian pria tersebut menghitungnya. Oke. Uangnya pas, senang berbisnis denganmu. Mereka pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Dari balik jendela, Maira mengintip dan mengetahui kalau Mulan yang membayar semua hutangnya. Mulan pun masuk ke rumah dan bertemu Maira. Ternyata uangmu banyak juga ya, bisa ngelunasin hutangku, sini aku minta tambahan untuk bulan ini. Ucap Maira ngelunjak. Mama seharusnya bersyukur. Sudah aku lunasi hutang Mama. Mama tidak tahu bagaimana susahnya aku mendapatkan uang ini. Bahkan aku sudah tidak punya harga diri lagi karena melunasi utang Mama. Jawab Mulan sambil menangis sesenggukan. Mulai sekarang jangan berhutang lagi. Manfaatkan uang bulanan yang aku kasih Ma, Mulan mohon. Mulan pun kembali ke kamar sambil menangis. Dia pun tak habis pikir ibu tirinya masih saja seperti itu kepadanya, padahal semua kebutuhannya sudah Mulan cukupi. Ada apa Ma? Tanya Intan, yang baru saja keluar kamar, karena mendengar perdebatan Mulan dan Maira. Sini sayang, hari ini Mama senang sekali, hutang Mama sama Lintah Darat itu sudah lunas. Ucap Maira girang. Hah? Sudah lunas? Mama punya uang dari mana buat melunasinya? Buat kehidupan sehari-hari saja masih minta sama Mulan. Bukan Mama yang ngelunasin tapi Mulan, entah dapat dari mana dia uang sebanyak itu. Mungkin dari pacarnya Ma, pacarnya kan orang kaya. Iya juga ya, kesempatan yang bagus nih. Aku harus baik-baikin dia supaya Mama dapat banyak uang darinya. Kata Maira licik,